Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru di sekolah luar biasa bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang belajar dari hati. Belajar memahami dunia anak-anak yang penuh warna, di mana setiap langkah kecil adalah perjuangan besar, dan setiap senyum adalah hadiah yang tak ternilai. Selama 13 tahun saya mengabdi menjadi guru PJOK di sekolah luar biasa, dan sudah 4 tahun saya mengabdikan diri di sekolah luar biasa negeri Kota Dumai ini. Pendidikan di sekolah luar biasa memiliki tantangan tersendiri dibandingkan sekolah reguler, terutama dalam hal menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan media pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan aman agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Sayangnya, kondisi sarana dan prasarana di banyak sekolah luar biasa masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun variasi alat pembelajaran. Saya mengamati antusias dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki semangat belajar dengan sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak terkait yang membuat pembelajaran PJOK menjadi kurang efektif. Di tengah keterbatasan yang saya alami selama saya mengajar di sekolah luar biasa, membuat saya tidak menyerah untuk mengabdikan diri sebagai guru PJOK di sekolah luar biasa. Dedikasi sejati seorang guru bukan diukur dari seberapa jauh jarak yang ditempuh menuju sekolah, melainkan seberapa dalam ia menanamkan kasih sayang dan perhatian pada setiap siswanya. Bukan tentang langkah kaki yang melewati jalan terjal, tetapi tentang langkah hati yang tak pernah berhenti berjuang demi kemajuan anak-anak didiknya. Menjadi guru PJOK di sekolah luar biasa bukanlah tugas yang mudah. Di balik semangat mengajar dan senyum yang selalu terukir untuk anak-anak, tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Sebagai guru olahraga, saya tidak mempunyai tantangan mobilitas akses dari rumah ke sekolah, dikarenakan akses dari rumah ke sekolah tidak mengalami kendala. Namun, tantangan yang saya hadapi ialah saya memiliki keadaan lingkungan yang minim dengan sarana prasarana, dan minimnya jumlah tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena di sekolah ini, berdasarkan data Dapodik, tenaga pendidik hanya terdiri dari guru kelas, guru agama, guru seni budaya, dan guru PJOK. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, guru agama, guru seni budaya mengajar sebagai guru kelas. Sedangkan saya tetap mengajar sebagai guru PJOK. Selain itu, keragaman kemampuan siswa menjadi tantangan tersendiri. Di sekolah, saya merupakan guru olahraga tunggal. Saya mengampu jenjang satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, serta SMA. Di dalam satu kelas terdapat siswa dengan hambatan yang berbeda-beda, seperti tunagrahita, autis, tunarungu, tunanetra, serta memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Saya selaku guru olahraga harus mampu menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tantangan salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak alat olahraga yang belum sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Lapangan olahraga di sekolah tidak selalu memadai, bahkan kadang harus berbagi fungsi dengan kegiatan lainnya. Alat olahraga yang tersedia pun tidak sering sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Banyak alat bantu yang seharusnya disediakan seperti gawang portabel, bola adaptif, atau matras yang belum dimiliki sekolah. Akibatnya, guru harus menyesuaikan program pembelajaran dengan alat yang seadanya. Selain itu, setiap siswa di sekolah luar biasa memiliki karakteristik dan kemampuan motorik yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih cepat lelah, ada yang mudah teralihkan perhatiannya, bahkan ada yang membutuhkan pendampingan intensif untuk satu gerakan sederhana. Kondisi ini membuat guru harus menyesuaikan kegiatan agar tetap bisa melatih motorik siswa tanpa mengurangi semangat belajar mereka. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan waktu dan tenaga pendamping. Tidak semua siswa mampu melakukan aktivitas fisik tanpa pengawasan khusus. Guru PJOK seringkali harus berbagi perhatian antara beberapa anak sekaligus, memastikan mereka tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. Dalam menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan pembelajaran PJOK di sekolah luar biasa, guru tidak hanya dituntut untuk sabar dan tekun, tetapi
juga mampu menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi peserta didik. Pembelajaran mendalam bukan sekedar membuat anak bergerak, tetapi bagaimana setiap gerakan memiliki makna, pengalaman, dan nilai kehidupan yang dapat mereka rasakan. Salah satu solusi yang sudah saya terapkan di sekolah adalah penerapan pendekatan pembelajaran berpusat pada anak. Saya mengajarkan gerak lokomotor, non-lokomotor, serta gerak manipulatif dalam bentuk permainan. Saya mendampingi kegiatan pembelajaran dengan sarana-prasarana yang ada, serta memanfaatkan ruangan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kesenian untuk melatih gerak dasar maju, mundur, samping kanan, samping kiri, melompat, serta anak bisa meliukkan badan dengan media pembelajaran bola kecil, bola besar, dan diharapkan anak-anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, khusus anak dengan peserta didik dengan hambatan autis. Saya juga menerapkan pendekatan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesedaran, bermakna, serta mengembirakan dengan menyesuaikan kegiatan olahraga berdasarkan kemampuan dan kebutuhan tiap anak. Alhamdulillah selama ini sejak anak saya sekolah di SLB Negeri Dumai, banyak perkembangannya. Dari nol dia nggak tahu apa-apa sampai dia banyak perkembangan. Terutama pada di olahraga yang tadinya dia nggak bisa berinteraksi dengan bagus gitu kan, mengikuti gerakan-gerakan motorik itu udah bisa mengikuti gitu. Kalau menurut arahan udah mulai bisa diarahkan. Lapangan kalau bisa di lapangan tuh lebih luas, anak-anak lebih bebas ya kan. Jadi anak-anak juga bisa leluasa mengenal lingkungan lebih luas gitu. Mama Ari bilang kayaknya kekurangan sih nggak ada, perkembangan anak-anak yang lebih banyak menurut saya dengan Bapak Yadi. Anak-anak bisa bernyanyi dengan baik, contohnya anak saya yang tadi bilang nggak pandai bisa bernyanyi, nggak pandai main piano, bisa gitu. Pokoknya alhamdulillah banyak perkembangan lah kalau dengan Bapak belajar, juga termasuk sama guru-guru yang lain. Dalam keterbatasan sarana, saya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Tumpukan kayu yang tersisa yang tidak digunakan, saya jadikan media pembelajaran yang bermakna. Media itu berupa media gawang yang dapat digunakan untuk anak-anak bermain di lapangan. Untuk sarana-prasarana yang belum terpenuhi, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dengan adanya bahan seadanya, seperti sisa kayu bekas, sisa dari renovasi ruangan sekolah, saya mengumpulkan sisa barang tersebut, lalu saya membuat sendiri gawang modifikasi yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Saya selaku rekan kerja dari Pak Nuryadi Jumarel sangat mengapresiasi terhadap dedikasinya selama ini sudah menjalankan pembelajaran PJOK di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Dumai. Berkat kegigihan dari Pak Nuryadi Jumarel, anak-anak menjadi senang. Berkat beliau, aktivitas anak-anak belajar menjadi menyenangkan, anak-anak lebih berkreatif, memanfaatkan barang-barang yang ada yang untuk dimanfaatkan menjadi. Kini saya percaya, pengabdian seorang guru bukan diukur dari besar kecilnya karya, tetapi dari seberapa dalam ia mampu menyalakan semangat murid-muridnya. Akhirnya, keberhasilan seorang guru di sekolah luar biasa bukan diukur dari seberapa sempurna alat yang digunakan, bukan seberapa sempurna media yang digunakan, tetapi dari seberapa banyak hati yang disentuh dan seberapa banyak semangat yang dikembalikan menyala di diri anak-anak luar biasa. Terima kasih. Salam olahraga.